Putusan nomor 71 garis miring PUU 24 Romawi garis miring 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Zulkifli memberi kuasa kepada Hadi Purnomo dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh mahkamah, apakah norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum pemohon, yaitu selama belum ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara. Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14.54 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi disebut di atas yang nama-nama hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dari oleh pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Ya, teman-teman, gugatan Undang-Undang IKN ditolak. MK tegaskan Ibu Kota Negara tetap Jakarta. Nah, teman-teman, ya bagaimana nasib IKN dalam hal ini? Di mana MK menegaskan bahwa Ibu Kota Negara tetap Jakarta bukan IKN. Nah, jadi ini satu pertanyaan besar teman-teman, ya karena IKN itu dibangun ya sebagai Ibu Kota Negara menggantikan Jakarta dan sekarang ya Ibu Kota Negara ditetapkan oleh MK bahwa Jakarta bukan IKN. Ya, apakah ini nantinya IKN akan mangkrak ya? Karena tentu ya statusnya ya bukan ibu kota ya Jakarta. Silakan memberikan komentar Anda, apakah Pak Prabowo tidak akan melanjutkan ya IKN atau bagaimana? Nah, ini disayangkan sekali kalau tidak dilanjutkan, maka ya berapa triliun habis untuk IKN. Nah, apakah IKN ini hanya karena ambisi dari Pak Jokowi dulunya atau bagaimana? Oke, di sini dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ya menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN, maka Jakarta tetap masih Ibu Kota Negara Indonesia sampai saat ini. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, status Ibu Kota Negara bukan IKN tapi Jakarta. Sidang pengucapan putusan nomor 71 garing PUU ya datar 24 Romawi ya garing 2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo di ruang sidang pleno Gedung 1 MK Selasa 12 Mei 2026. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Soehartoyo dalam putusan yang ia bacakan. Dikutip dari laman resmi MK, Mahkamah dalam pertimbangannya menguraikan bahwa nasib pemohon, menurut pemohon, norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta DKJ
yang menyatakan Jakarta bukan lagi ibu kota dinilai tidak sinkron dengan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang IKN sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara. 1. Dengan undang-undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pasal 39 Undang-Undang IKN. Nah, ini pasal 39 Undang-Undang IKN 1. Teman-teman, 1. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Teman-teman, menurut Mahkamah, kekhawatiran itu tidak tepat dalam menafsirkan norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta DKJ itu harus dibaca menyeluruh dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma pasal 73 Undang-Undang tersebut. Begini bunyinya. Pasal 73 Undang-Undang DKJ. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Nah, pasal dalam Undang-Undang DKJ tidak bisa berdiri sendiri dan harus dibaca bersama pasal lain yang menyatakan bahwa aturan pemindahan baru benar-benar berlaku saat Presiden menandatangani Kepres pemindahan Jakarta ke IKN. Mahkamah juga menegaskan tidak ada status gantung atau kekosongan hukum. Jakarta tetap ibu kota negara sampai ada Kepres. Nah, ternyata bahwa Jakarta tetap jadi ibu kota negara sampai ada Kepres. Kepres adalah keputusan Presiden. Oke, MK dalam putusannya menegaskan Jakarta sampai saat ini masih ibu kota negara sampai keputusan Presiden Kepres pemindahan ditandatangani. Artinya, dalam konteks permohonan ago berlaku, waktu pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan Presiden dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan petitum pemohon ago menurut Mahkamah tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3/2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum, kata Hakim Mahkamah Adis Kadir saat membacakan pertimbangan. Gugatan terhadap Undang-Undang IKN. Diketahui gugatan terhadap Undang-Undang IKN diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Zulkifli. Ya, pemohon meminta agar MK menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara sebelum adanya undang-undang yang jelas mengatur soal ibu kota negara pengganti. Dalam permohonannya Zulkifli menguji pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Zulkifli menilai belum ada kepastian hukum mengenai ketentuan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN yang berada di Kalimantan Timur. Selain itu, belum ada juga kejelasan status sosial soal Jakarta ketika ibu kota negara pindah ke IKN. Pasal 39 Undang-Undang IKN sendiri mengatur soal ketentuan peralihan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nah, itu teman-teman ya mengenai ya nasib IKN, ya apakah nantinya IKN ya tidak dilanjutkan, ya kita lihat ke depannya nanti. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.